Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau meletakkan setiap hati kami Tuhan di kaki-Mu. Kami mau meletakkan setiap kerinduan kami, kehidupan kami, masalah kami, musim hidup kami Bapa. Kami mau fokus padamu Yesus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Oh Yesus, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati ibadah hari ini. Roh-Mu turun atas kami, hikmat marifat-Mu turun buat kami, urapan-Mu Bapa menyertai kami, melingkupi setiap hati kami. Kami mengucap syukur Yesus, kami berdoa Tuhan dalam nama-Mu Yesus. Ibadah hari ini adalah ibadah yang diurapi, kegerakan terjadi. We thank you Jesus. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah minggu Bapa. Kiranya Bapak juga berkati Tuhan untuk Kids Kunci Daud Bapa. Memberkati anak-anak kami, masa depan kami Tuhan. Mereka akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang boleh mereka terima adalah bekal yang terbaik untuk masa depan mereka. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu Bapa kami memuji. Haleluya, amin. Mari sembah Tuhan. Kami tinggikan.
Yesus Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami ada di kaki-Mu Yesus, mau duduk diam Tuhan. Hanya Kau memberkati kami Bapa. I'm caught up in Your presence. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. I'm caught up in Your presence. I just want to sit here at Your feet. I'm caught up in this moment, and I never want to leave. Oh, I'm not here for the blessing. Jesus, You don't know me anything more than anything.
and nothing else will do. We just want you, and nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else is all. Hallelujah. Will do. We just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. All coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Kami memuji Engkau, Yesus. Kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Mau lihat kiri kanan kita, bilang Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yang di rumah, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lupa, berdirilah, angkat tangan menuju Tuhan kita. Amin. Oh, 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 oh. Kami lebih dari pemenang, Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kami aminkan Yesus. Iblis tadi
worship you, Jesus. We want to worship you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. From who you are, hallelujah, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For all you are good. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. From who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. From who you are good. Terima kasih Yesus. Haleluya. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. From who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. From who you are, from who you are, from who you are. You are good. Haleluya. Silakan coba duduk kembali. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Yes Lord. Rohmu yang hidup penuhiku, yes, mengalir dalamku.
kesesakanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk caramu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami dulu jemaat bersama-sama memuji Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami undang sekali lagi jemaat bersama-sama bagi Tuhan. Kami buka hati kami, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kami mau buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami sungguh-sungguh meletakkan hidup kami di altar-Mu untuk menyembah Engkau. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan pemikiran kami kepada keputusan-Mu. Karena kami tahu keputusan-Mu itu baik buat kami. Keputusan-Mu selalu keputusan yang paling indah untuk kami mengerti. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami dapat meletakkan penuh diri kami ini di hadapan-Mu sebagai bau dupa yang harum di hadapan Tuhan, supaya dengan lewat hidup kami inilah nama-Mu dipermuliakan, dan kami boleh melihat kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami sekalian. Setelah kami memuji nama-Mu, setelah kami membesarkan Engkau, sekarang biarlah Engkau berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang menyampaikannya, dan urapan yang sama juga turun atas kami umat-Mu, supaya dengan urapan itu kami mengerti firman, kami dapat melakukannya, dan dengan demikian kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dan waktu hidup kami berkenan kepada Tuhan, kami percaya keindahan demi keindahan pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sebab itu dengan hati yang terbuka, dengan ucapan syukur yang melimpah, kami terima firman-Mu di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Haleluya,
Amin. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan, saudara ya. Saya pikir kok cepat ya kita ketemu lagi ya. Betul ya? 2 minggu tak Pak Eri atau 3 minggu? 2 minggu mungkin ya. Oh 3 ya. Saya masih ingat ya waktu saya ke sini Pak Gembala Ibu sedang pelayanan di luar ya. Dan saya rasa cepat gitu ya, ketemu lagi dengan Anda. Dan saya pikir ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Orang kalau merasakan waktu cepat itu berarti orangnya repot, tidak nganggur, saudara ya. Betul? Dan orang yang rasakan waktu cepat itu orangnya bebas, merdeka dari tekanan. Yang setuju katakan amin. Kalau orang tertekan itu lama loh waktunya ya. Saya punya teman berkata begini, Pak Stefanus ini malam kok sudah jam 9 ya. Loh kenapa memangnya? Saya berharap malam ini terus panjang malamnya. Lah kenapa? Kalau saya ketemu besok pagi lagi susah Pak. Ya lebih baik malam terus ya. Saya ngomong lah terus lihat malam terus. Saya tidur terus. Tak guyoni lagi jangan khawatir. Satu kali kita akan tidur untuk selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang gitu ya. Aja ngomong ngono ta Pak, betul ya saya. Jangan khawatir kalau tidak bisa tidur. Saya selalu mikir gitu ya. Kalau tidak tidur tidak usah susah. Satu kali kita akan tidur. Ya, mumpung belum tertidur untuk seterusnya, saudara, kita akan nikmati hari yang Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka sama-sama dari firman Tuhan. Kita masih ada dalam kitab Kejadian 17 ayat 1 ya. Saya ingat 3 minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan menunjukkan atau Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram, lalu memperkenalkan diri namanya El Shaddai. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Masih ingat kan El Shaddai? El Shaddai Allah Kuasa. Betul ya? Nah coba kita lihat sekarang. Sekali lagi kita baca Kejadian 17 ayat 1. Tolong Pak Heri. Ketika Abram berumur 99 tahun Ya. maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, puji Tuhan. Saya harap saudara belum lupa tentang hal itu. Ketika Abram berumur 99 tahun, waktu itu saya sampaikan, waktu Abram umur 99 tahun itu artinya setelah 24 tahun dia mengikuti teladan yang Tuhan beri, dia mengikuti perintah, dia nurut, dia taat apapun yang Tuhan katakan. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dari tanah Haran, nenek moyangnya, dari rumah orang tuanya berserta dengan istrinya namanya Sarai waktu itu, dan keponakannya namanya Lot, anak Haran. Dia keluar pada waktu itu firman Tuhan berkata, ketika itu Abram berumur 75 tahun. Ya, nah sekarang ada catatan lagi, ketika Abram berumur 99 tahun, jadi praktis sudah 24 tahun dia ikut Tuhan, dia berjalan dalam jalan yang ditentukan oleh Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, apa katanya? Akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Waktu itu saya jelaskan El Shaddai artinya Tuhan Maha Kuasa. Tapi kata El itu diambil dari kata Elohim atau Allah. Lalu Sat itu payudara seorang ibu, ya. Lalu disebut dengan El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya kita ini diminta untuk hidup di hadapan Tuhan seperti seorang bayi yang melekat dengan Sat ibunya. Ya, hidup di hadapannya bukan hidup dengan jarak, bukan hidup dengan satu tenggang, tapi hidup bersama dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu seperti seorang bayi lekat dengan ibunya, menghisap sesuatu dari Sat ibunya, sehingga dalam kehidupan itu dia menerima sesuatu asupan, dan lewat asupan itu anak ini dapatkan sebuah kekuatan yang dulu tidak bisa apa-apa, bisa menjadi apa-apa. Ya, yang dulu tidak bermakna, dulu tidak berguna, sekarang menjadi orang yang penuh dengan daya cipta. Kenapa? Karena menghisap sesuatu dari Zat ibunya. Nah disitulah Tuhan memperkenalkan diri kepada Abram, aku ini El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan melekat
tanpa ada batas, tanpa ada sesuatu yang menghalangi saya dengan saudara itu, dengan Tuhan. Waktu kita melekat dengan Dia, kita menghisap sesuatu daripadanya, maka kita pasti akan dapatkan asupan-asupan kehidupan yang membuat kita jadi luar biasa. Yang percaya katakan. Sampai Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah apanya? Carangnya. Bagaimana engkau bisa hidup denganku? Engkau harus melekat, mepet, dan punya sebuah kekuatan untuk menghisap sesuatu dari pokok itu. Ya. Jadi kalau cangkokan itu belum dapat sesuatu untuk menghisap, belum dapat kekuatan untuk mendapatkan apa-apa, cangkokan itu akan mati pada waktunya. Makanya berkata, okulasi cangkokan itu selalu akan dilepatkan, ditempelkan, diikat begitu rupa. Sampai kapan ikatan itu? Sampai carang yang dicangkokkan itu mempunyai sebuah kekuatan untuk menghisap, untuk mengambil sari-sari yang diperlukannya. Dan itulah sebuah contoh hidup rohani saya dan saudara. Itu bukanlah hidup yang seperti orang di hadapan Tuhan, tapi dengan berjarak. Tuhan berkata, akulah El Shaddai, akulah Allah yang maha kuasa, aku punya kuasa, kamu pun akan punya kuasa untuk mengadakan apa-apa. Kapan? Waktu kamu melekat denganku dan engkau dapatkan kekuatan. Karena apa? Karena saya dan saudara menghisap kehidupan daripadanya. Ya. Nah, hari ini saya berkata, yang menarik buat saya yaitu ketika itu terjadi, ketika Tuhan berbicara, Abraham itu sudah berumur 99 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu lihat pasal yang sebelumnya, pasal 16, cuma satu pasal, jadi 16 ke 17, pada pasal 16 itu Tuhan berbicara, ya, firman Tuhan mencatat tentang Hagar dan Ismail. Jadi Ismail lahir, lalu bagaimana Hagar ada di sana, ceritanya Hagar dan Ismail itu timbul pada pasal yang ke-16, satu pasal kemudian 17, ini peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Abram pada waktu umur 99 tahun. Perhatikan. Lah, pasal 16 mencatat lahirnya Ismail, itu Abram sudah berumur 86 tahun. Ya, jadi tak urut ya. Dia berangkat dari tanah Ur Kasdim, dari negeri Haran, tempat ayahnya, ya, menamakan tempat itu Haran karena Haran bapaknya Lot, ya, adiknya Abraham meninggal di situ. Dia keluar dari tanah itu, dari daerah Mesopotamia, dari daerah Ram, pada umur 75 tahun. Nah, karena selisih umurnya Sarai dengan Abram itu 10 tahun, jadi Abram umur 75, istrinya umur 65. Setelah itu sampai kira-kira 16 tahun, saudara, ya dari 75, bukan 16, tapi 11, 75 sampai 86, dia usia 86, ya 11 tahun, jadi 10 tahun lah kira-kira. Ada peristiwa Sarai memberikan Hagar kepada Abraham. Umur 85 tahun, ya, dia diberikan Hagar oleh Sarai istrinya. Setahun kemudian lahirlah Ismail dengan pikirannya Sarai, biarlah Hagar ini hidup dengan engkau bersetubuh dengan dia, biar dia melahirkan anak, itu anak bagi saya. Ya, kenapa? Sudah 10 tahun dintenteni ini loh, tidak datang-datang yang namanya janji Tuhan. Yang pertama waktunya sudah 10 tahun, yang kedua Sarai sudah mulai tidak haid lagi, dia tidak bisa produksi lagi, dia sudah mati haid kata firman Tuhan. Dia berkata karena keadaan, karena waktu, maka Sarai mulai berpikir bahwa rasanya Tuhan itu sudah tidak berbuat apa-apa bagiku. Sekarang Abraham, hampirilah Hagar, ya hambaku ini, biar dia melahirkan anak bagiku. Setahun kemudian tentunya Ismail lahir, umur Abraham 86 tahun, berarti Sarai umur 76 tahun. 13 tahun kemudian, Abraham umur 99, Hagar umur 89, Tuhan berbicara.
Lalu kalau kita lihat tahun depan persis Abraham umur 100 tahun Ishak lahir. Lalu Sarai umur 90 tahun Ishak lahir. Pada waktu Sarai umur 127 tahun, berarti Ishak sudah umur 37 tahun, Sarah meninggal. Abraham kawin lagi dengan seorang namanya Ketura. Dan sampai 38 tahun kemudian, Abraham umur 175, Abraham mati, Abraham punya anak 6 orang dengan Ketura, ditambah Ismail, ditambah Ishak, jadi 8 orang. Perhatikan. Kenapa saya sampaikan tahun-tahun ini Bapak Ibu Saudara? Saya cuma mau katakan dari pasal 16 sampai pasal 17, itu bukan kurun waktu yang sebentar, itu kurun waktu 13 tahun. Bareng-bareng pakai tangan. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Lagi 1, 2, 3. Berapa tahun Bapak Ibu? 13 tahun. Dan 13 tahun ini dari peristiwa Ismail sampai Tuhan menampakkan diri, tidak ada catatan apa-apa. Tidak ada peristiwa yang dicatat, tidak ada sesuatu yang dapat dibaca. Jadi sebenarnya antara 16 sampai pasal 17 dalam waktu 13 tahun itu rasanya Tuhan itu sedang berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Dia juga tidak nyopo Abraham dengan firman-Nya. Dia juga tidak berbicara kepada Abraham memberikan tuntunannya. Dia juga tidak berkata lagi tentang perjanjiannya. Saya rasakan dari 16 sampai 17 tidak ada firman, tidak ada pasal, tidak ada ayat. Berarti sampai saat itu Bapak Ibu Saudara, benar-benar Abraham ini secara pribadi sedang mengalami sebuah masa penantian yang tidak dapatkan tanda apapun. Dalam masa penantian penggenapan janji Tuhan yang sepertinya tidak ada sesuatu pun yang dapat diharap. Makanya tanda-tanda Tuhan diam diri inilah yang membuat manusia mestinya berpikir lalu tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Tidak salah kalau saya katakan secara psikologi, secara pikiran, secara akal. Sarai berkata, biarlah Hagar hidup di hadapanmu supaya dia ini dapat anak dan anak itu jadi milikku. Kenapa? 10 tahun. Penantian itu kadang-kadang yang pertama menentukan adalah waktu, yang kedua adalah keadaan. Nah, kalau keadaannya sudah ada dukung, lalu ditulis terus-menerus kita nanti, terus ngenteni apa? Nah, saya mau sampaikan kepada Anda, selama 13 tahun Tuhan berdiam diri itu, apakah sesuatu yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu Saudara? Makanya orang pada waktu merasakan pertolongan Tuhan tidak datang-datang, masa penantiannya berkepanjangan, lalu tidak ada sesuatu yang mendukung dalam penantian itu, seringkali orang berpindah pikiran, mereka terkena dengan satu pikiran yang disebut dengan percepatan yang dibuat sendiri. Saya tetap yakin di dalam Tuhan ada percepatan. Kalau ada tema percepatan, saya mesti hati-hati menyampaikan kepada Anda. Percepatan itu berbicara tentang waktu, dan waktu itu adalah satu-satunya hal yang tidak diserahkan kepada manusia untuk manusia mengelolanya. Perhatikan Kejadian 1 yang berikutnya. Dikatakan di sana bahwa Tuhan berbicara kepada Adam. Ayolah kita menciptakan manusia, katanya, supaya manusia itu bisa mengatur, bisa menguasai, ya. Sebab itu dikatakannya Adam, kuasailah bumi ini, atur. Kamu jadi manajemen, kamu manage dunia ini, ya, supaya kamu mengerjakannya dan supaya kamu mengusahakannya. Artinya, kuasailah bumi ini menjadi kekuasaan di atas tanggung jawabmu. Cuma satu yang tidak diserahkan kepada Tuhan adalah waktu. Makanya manusia itu benar-benar sekarang ini menyatakan kekuasaannya atas dunia itu, kata Tuhan, sakarep-karepmu sudah toton, aturan yang penting jangan ngatur waktu. Kenapa? Waktu itu tetap di tangan Tuhan. Yang setuju katakan? Kamu mau jadikan laut jadi daratan, urukan. Halo, dulu Kenjeran itu tidak ada, sekarang ada. Laguna itu ya Surabaya Timur, dulu itu laut, sekarang jadi darat. Ya,
Semarang kota itu dulu tidak ada pantai marina, dulu laut. Marina itu sekarang jadi perumahan. Kata Tuhan apa? Ini berarti laut akan dijadikan apa? Darat. Kata Tuhan apa? Sampai no, tutuk no, urukan dadek no. Sudahlah, terserah lu mau bikin apa. Yang lain lagi daratan dijadikan lautan. Sampai ada terusan Suez. Dulu tidak ada. Itu laut buatan, saudara. Ya, dibuat sesuatu. Daratan bagus, jadi ada danau. Surabaya Barat itu kan sekarang ada danau. Dulu tidak ada. Ya, itu dibuat manusia. Ada apa? Ada danau. Lah yang danau diuruk jadi satu. Kalau saudara pergi ke Congko, ada kota Guiling, itu ada 3 danau gitu ya, dulu banyak danau. Dikeruk oleh pemerintah Cina. Penduduknya diusir lebih dulu, ditempatkan di sebuah pegunungan. Oh, lele gitu, nurut kabeh penduduknya. Di Cina ndak nurut mate, saudara ya. Halo? Betul ya? Ngomong di Cungkwa, oh ndak mau lah, wopo ya, jedor, bubar, saudara ya. Ayo pindah sementara. Tapi apa? Untuk kebaikannya, setelah Guiling dijadikannya, semua dijadikan satu, ditoto toko-tokonya, diundang balik penduduknya. Nih rumah buat kamu dodol film ya. Kamu ini sekarang buka toko ya. Kamu buka ini ya, ditentukan oleh pemerintah setempatnya. Tidak ada orang rewel, geger, perkara, gontok-gontokan. Tidak ada lagi orang saling berpacu, jor-joran. Tidak ada, ditentukan oleh pemerintahnya. Apakah Tuhan lalu marah? Tidak, dadekno terserah. Hutan jadi kota, di mana-mana terjadi. Kota jadi hutan ada, saudara. Makanya ada Botanic Garden ya di Singapura. Itu dulu kan kota, ditanami jadi semua. Sampai no, yang Tuhan tidak izinkan juga satu, jangan jadikan pagi itu menjadi malam. Dan jangan jadikan sore itu menjadi pagi. Siang biar siang, malam tetap malam. Jangan ngode-ngode itu. Halo? Amin. Jadikan apa saja, uban tidak apa-apa. Kuasanya sudah tak kasih kamu. Satu yang kamu tidak boleh melo-melo, waktu tetap di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Lah di tengah-tengah waktu ini loh, kadang-kadang manusia itu terjerumus kepada satu hal untuk mempercepat sesuatu, memperpendek waktu yang namanya instanisasi. Ya dulu orang bikin mie itu, waduh suwe. Mesti nguleni terigu, dikasih telur dan sebagainya, diuleni, di blender, botol, betul ya, diiris garisan satu-satu zaman biyen. Setelah itu muncul gilingan mie, tinggal nguplek-nguplek telur sama tepung, doplek terus, dikasih ki sedikit, lalu diplenter, penyet gitu ya, pakai gilingan, masuk lagi ono untune, ono gigi, gredek, tadi mie. Sekarang ndak kadek ngono, ada mie instan. Wes gak kadek gredek-gredek ya. Dulu orang kalau mau makan gatot di desa itu ya, mesti panen dulu ketela ya, pohon namanya puhung, dionceki dhisik, lalu diirisi, lalu dipepe. Lek ndak udan ya ndak apik, jadi mepe puhung itu mesti ngenteni udan. Cek kudanan, cek kepanasan, metu jamure ireng-ireng kayak bosok jarno, pepe terus. Kenapa? Lek ndak ada air hujan ndak ireng itu gatot putih. Halo, lah Gatot putih itu kan kurang gagah, saudara ya, kurang menarik. Kenapa? Putih puyeh. Nah, ini cetok puyeh. Ya, ada puyeh. Puyeh itu bahasa Jawa ya. Puyeh itu ndak punya warna. Setelah itu direndam lagi, jadi puhung sampai ngeluh, saudara ya. Dionceki, dipepe, diudan-udan, mari udan-udan, dipepe mana, panas dingin, cek direndam mana, besok dikukus. Baru mangan gatot, sekarang ndak. Saya pernah ngomong pembantu saya, Mbok, lek ono waktu nggayo gatot, Pak. Oh enten sadiki gatot instan. Coba loh, saudara ya. Di Avia itu loh, dodol gatot instan. Sampai rumah karek ngekum, dikukus, dadi gatot. Tewul itu juga ada tewul instan. Amin. Ya hebatnya sekarang ada pendeta instan, guru instan, koabe instan, copot gitu ya. Dan semua orang senang dengan itu, saudara ya. Saya tetap berkata, Anda mau menginstankan apapun juga, tapi ada satu yang kita mesti ingat, Tuhan punya waktu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. 13 tahun lamanya Tuhan berdiam.
Saya sampaikan sekarang ini, saya bertanya-tanya, terus lapo Tuhan itu diam itu loh, kok mentolo selama Abraham itu berharap, selama Sarai berjuang, terus Tuhan diam itu apakah yang dilakukan oleh Tuhan? Dikala Tuhan berdiam diri, coba kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini ada keterangan waktu Tuhan berdiam diri itu melakukan apa? Mari Pak. Kejadian pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi Ya. dan segala isinya. Terus, Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, ya, berhentilah ia pada hari ketujuh ya, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, pada hari pertama dijadikannya terang, sampai hari ke-6 dia ciptakan manusia dan binatang darat. Hari ke-7 dia menyelesaikan semua pekerjaan yang dibuatnya itu. Perhatikan, hari ke-7 dia tidak mengerjakan apa-apa, dan pada hari yang ke-7 itulah yang diselesaikan semua pekerjaannya. Berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Saya sebut Tuhan itu berdiam diri pada hari keberapa Bapak Ibu Saudara? Ke-7. Yang saya tahu cuma diajarkan tentang Taurat, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Bekerjalah 6 hari, beristirahatlah 1 hari untuk berhenti, sampai ambil manapun diatur. Pada hari Minggu pagi kamu boleh mengambilnya. Hari Jumat harus ambil 2 kali ganda. Hari ke-7 hari Sabtu tidak ada mana turun dari surga. Pray. Nah kalau pray itu kan yang terjadi cuma diam. Apakah Tuhan itu juga perlu pray? Tuhan perlu pray juga. Tuhan pernah berdiam diri juga. Kapan dia berdiam diri? Lihat, pada hari yang ke-7 Tuhan berdiam. Dia tidak melakukan apa-apa. Bagi Abraham 13 tahun lamanya Tuhan berdiam, tidak melakukan apa-apa, ya tidak ngomong, ya tidak kasih arahan. Dan mungkin pada hari-hari itu dia tetap tinggal di sebuah tempat yang namanya Berseba. Apakah Berseba? Ber itu sumur, Seva itu 7. Tapi kata Seva artinya juga bersumpah. Dan di atas sumur itu seorang yang namanya Abimelek diminta untuk datang. Lalu Abimelek datang kepada Abraham. Abraham dituntut untuk bersumpah. Dan setelah dia bersumpah bahwa mereka mau hidup damai, lalu Abraham mengambil 7 ekor anak domba betina, diberikannya kepada Abimelek. Kenapa engkau berikan aku 7 ekor domba betina? Dia berkata, supaya dengan ini semua orang tahu bahwa sumur ini akulah yang menggalinya. Namanya Berseba. Kata sumpah itu saudara diambil pada waktu orang menyatakan dirinya benar-benar, dan di Berseba itulah dia tinggal sampai 13 tahun Tuhan tidak bicara apa-apa. Biasanya 2 tahun, 3 tahun berangkatlah Abraham menuju ke sana, lalu dia berkemah di sana, dia pasang kemahnya, dia mendirikan mezbahnya. Kali ini kok enggak, 13 tahun penuh, enggak ada perintah, enggak ada firman, enggak ada penghiburan. Biasanya jangan khawatir Abraham, aku menyertai engkau, blas enggak ada. Nah, di mana Tuhan berdiam, seringkali pikiran kita ini jadi kacau dan berkata, oh Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Apalagi pada waktu itu Abraham sudah hidup bersama-sama dengan Sarai dan Hagar. Ismail sudah mulai besar, umurnya sudah 13 tahun, saudara. Dan dia berkata, ya sudahlah. Kalau Tuhan tidak punya program lagi, programnya Tuhan selesai, ya sudah, Tuhan berdiam, ya memang tidak ada lagi pengharapan. Sampai waktu Tuhan berkata, Abraham, tahun depan Sarah istrimu akan melahirkan anak. Dia tunduk kepala dan tertawa. Ya oleh pinginane Tuhan, lagi wis umur 90 songo kate metu anake lak diguyu tengu. Di manakah Sarah sementara Abraham tunduk kepala dan tertawa, Sarai lebih keras lagi tertawanya dan ditegur, hei
Sarah, kenapa engkau tertawa? Enggak, saya tidak tertawa. Sesungguhnya engkau tertawa. Kenapa? Bagaimana aku yang telah layu, mati haid, tidak ada kekuatan untuk melahirkan anak. Mana ada cerita? Dan Abraham berkata, ya gimana ya Tuhan? Gini Abraham, ini saya akan menggenapi janjiku. Aduh jangan Tuhan. Kalau boleh biar Ismail saja hidup di hadapanku, cukup. Enggak, aku akan memberkati Ismail karena dia adalah anakmu. Tapi satu hal yang aku tidak bisa lakukan adalah melupakan dan tidak menggenapi janjiku. Siapa yakin El Shaddai Allah Maha Kuasa? Sama-sama satu dua tangan. El Shaddai, El Shaddai. Apa artinya? Maha Kuasa. Cukup, berarti Allah itu Maha Kuasa. Dia serba bisa. Ternyata ada satu yang dia tidak bisa. Apa itu? Dia tidak bisa tidak menggenapi janjinya. Itu yang dia tidak bisa. Bikin apa saja dia bisa, lakukan apa saja dia bisa. Yang tidak bisa satu, dia tidak bisa lupa dengan janjinya. Tidak apa-apa Tuhan, sungguhan Tuhan, bu repot lah. Gue sudah terima kok, kamsia lo ya, sudah ada Ismail. Cukup, enggak. Ismail boleh ada, berkat saya berkati, tapi janji tetap janji. Ini artinya orang kalau sudah dalam penantian dan Tuhan berdiam, kita selalu menuduh dia, selesai programnya. Tidak ada lagi kekuatannya, tidak sanggup untuk menolongnya. Saya berkata, dalam penantianmu, kalau engkau rasakan Tuhan berdiam, jangan pernah berburuk sangka. Tuhan masih bisa, Tuhan masih dapat, Tuhan masih ingat akan janjinya, dia pasti akan menggenapinya. Ada dulu tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, pada waktu dia berdiam itu melakukan apa? Ayo Pak, ayat yang ketiga Pak. Kejadian pasal 2. Lihat ini, Tuhan diam. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. Ya, Tuhan ternyata diam itu bukan tidak bekerja. Selagi dia diam, dia sedang memberkati ciptaannya. Dia sedang menikmati apa yang dia ciptakan. Terus Pak. Dan menguduskannya. Lalu dia menguduskannya, bukan berarti menguduskan itu jadi bernoda, jadi kudus. Ini dosa belum ada loh saudara. Ya, ini belum ada dosa, ini belum ada pelanggaran. Dunia masih suci, dunia masih hebat, dunia masih kudus. Apakah arti yang menguduskannya? Menguduskannya artinya dikuduskan itu dihargai, dinikmati oleh Tuhan. Terus Pak. Karena pada hari itulah dia berhenti. Karena itulah pada hari itu Tuhan berhenti, tidak melakukan apa-apa, dia berdiam, sedang memberkati dan menguduskan. Terus Pak. Dari segala pekerjaan pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oh, jadi waktu Tuhan berhenti, Tuhan berdiam diri, itu yang dilakukan adalah Tuhan memberkati dan menguduskan. Ternyata kata dikuduskan itu dari kata kados, saudara, kadoos. Dulu di Surabaya itu ada PD namanya kados. Ya, kados itu berasal dari kata kaadah. Kadaah itu artinya yang pertama, kata kadaah adalah dijadikan suci. Itu memang kadaah, dijadikan kudus. Ya, dikuduskan artinya prepare, persiapan. Kadaah artinya juga sedang dipersiapkan sesuatu yang dalam persiapan itu ada kata dikuduskan, artinya diurapi dengan minyak, dia diharumkan dengan minyak dalam rangka sebuah persiapan. Jadi dikuduskan ini berarti bukan dari dosa menjadi kudus saja, karena waktu ini dunia belum kenal dosa. Dikuduskan itu satu, dinikmati, ya. Ada juga diartikan
disisihkan dari yang lain. Ada juga dikatakan prepare atau dipersiapkan untuk sesuatu. Untuk apa? Untuk ditampilkan. Jadi saya ini tidak sadar saya melakukan sesuatu setiap minggu pagi itu ternyata artinya kada'ah, kados. Saya begitu bangun pagi pada hari Minggu, selalu yang saya katakan satu, setelah saya bangun, saya doa, bersyukur karena Minggu tidak panjang doa saya. Ya, masih ada waktu untuk melayani. Saya selalu berkata, Tuhan, upahku melayani hari ini adalah kalau minggu depan aku masih boleh melayani. Dan upahku hari ini sebenarnya kalau aku boleh melayani, ini upah pelayanan minggu lalu. Apakah yang saya lakukan? Saya buka lemari pakaian saya dalam rangka kada'ah, kados. Saya pilih pakaian yang saya akan pakai. Ini lengan panjang, lengan pendek, lengan panjang, lengan pendek. Ini pakai kerah, ini pakai collar, ini pakai kerah, pakai collar. Lalu setelah ada pakai kerah, pakai collar. Ini sudah. Yang saya pilih adalah pakaian yang saya nikmati pada hari itu. Saya tanya Bu Stefanus biasanya, aku gak ikan biopo. Biru, oke, aku tak pilih biru, berarti celananya hitam dan sebagainya. Saya sisihkan pakaian itu. Kada'ah. Saya nikmati gambarnya, saya nikmati warnanya, saya taruh di tempat tidur saya. Lalu saya pasangkan dengan celananya, kaos kakinya dan sebagainya. Selalu yang kemudian saya lakukan, saya ambil parfum. Orang lain pakai parfum itu di mobil, Bapak Saudara. Ya apa? Nggak ngono cek kano ilang ambune. Parfum saya ini parfum yang nggak hilang ambune. Lah kalau saya pakai di mobil hanya depan, yang bau kan cuma orang depan. Halo? Saya selalu semprot depan dan belakang. Ya, kenapa? Waktu saya lewat, orang akan menikmati saya. Sampai di Batu itu ada tante-tante ngomong, iki 5:30 Pak Stefanus wis teko. Tadi 5:30 Bapak datang ya. Iya lo tante kok tahu? Ndak sembayang tahu. Lo sembayang aku. Lah kok oleh aku lewat. Iki Pak Stefanus teko iki katanya. Coba saudara ya. Jadi saya kada'ah, saya siapin, dan setelah saya harumkan pakaian itu, tak tinggal geledak, diam, bermenit-menit, saya sedang ada di kamar mandi. Saya mandi bersih, untuk apa? Supaya pakaian nanti lekat saya sudah bersih. Saya juga mempersiapkan diri untuk pakaian itu. Kalau dia bisa mikir, dia bisa nelongso, pasti nelongso. Aku dipisah kok konco-koncoku digeledak nongin tok ae nang ndi menungso niku. Halo? Mari disemprot gak dikapa-kapano, digeledak ngene tok ae lho. Karepe iku apa? Saya ndak nyopo pakaian, saya yo tadus saya yo menengo yo, saya yo engko ketemu yo, gak serak jarno. Kada'ah adalah satu keadaan, kada'ah adalah kadoos, kita disucikan, kita ini dipisah dari yang lain. Kita dinikmati oleh pencipta kita dan kita dipersiapkan untuk kemuliaan yang berikutnya. Ada tepuk tangan dulu yang meriah. Panjang buat Tuhan, panjang buat Tuhan. Amin. Dikala doamu belum dikabulkan, dikala tidak ada sapaan Tuhan, tidak ada tanda-tanda mujizat, tidak ada sesuatu jalan yang dibuka, ketahuilah Tuhan sedang berdiam diri. Menikmati hidupmu. Apane sing dinikmati? Imanmu. Apalagi yang dinikmati Tuhan, kepercayaanmu kepadanya. Apakah yang dinikmati Tuhan? Kesabaranmu untuk menantikannya Dia. Apakah yang dinikmati? Kesetiaanmu untuk melayani. Dia nikmati dalam hidupmu. Hari ini saya berkata, biarlah pada waktu Tuhan berdiam, tidak menyampaikan mujizatnya, tidak ada sapaan, tidak ada tanda-tanda, biarlah engkau tetap membuka tanganmu dan berkata, nikmatono imanku Tuhan. Kecaplah kesetiaanku. Tuhan selamat menikmati kesabaranku. Yang setuju, katakan amin. Amin. Ini artinya Tuhan berdiam diri. Dia tidak meninggalkan engkau. Saya punya sebuah cerita yang membuat saya menarik. Saya punya cucu kan sudah umur 2,5 tahun. Waduh, cucu wedok kan wetes yang pun namun saya. Wah kayak omongnya. Tapi omongan itu jadi berkat buat saya. Dulu kalau masih bangun pagi itu kan sulit.
karena tidurnya malam gitu ya. Jam 9 baru bangun. Sekarang ini setengah 6 bangun dia. Papi maminya sembahyang, dia juga ikut bangun. Lalu setelah doa, dia lihat papi maminya kerja. Setelah semua selesai, selalu jam 7 kurang seperempat, dia ngomong sama papinya, papi, go to rumah bapak. Ya, go to rumah bapak. Saudara jangan ngomong, lu katanya mati apa nang sorga, rumah bapak. Bukan, dia panggil saya itu bapak. Panggil Bu Stefanus yang putri. Panggil papi maminya papi mami, panggil oma dari maminya, panggil oma. Lengkap wis, ya toh, ono uma, ono bapak, tapi panggil Bu Gembala di Tumpang selalu panggil Makco. Ya, terus ya selalu saya jalan pagi, pulang itu 7:04, dia ada di rumah. Hai Bapak, Oin datang lagi. Ya, ya namanya Eulin, tapi pakai nama dia Oin datang lagi. Saya ini mau duduk, dia bilang, Pak, let's go. Loh kemana? Go to Mart. Mana ada Mart sekarang ini loh? Ada Indomart katanya. Oh Indomart, oke. Mau beli apa kamu? Dia ngomong tidak tahu. Ayo Bapak, let's go. Nah saya janji boleh ke Indomart beli sesuatu. Tapi lihat, ingat, no candy, you know? Oke. Udah jalan. Sampai di Indomart, langsung dia jujuk tempat permen. Dipegangnya satu pak. Diangkat. Dia tanya saya, Bapak, itu candy? Ya candy. Memangnya kenapa? Ditaruh lagi, no candy. Ditaruh saya. Tahu saya, sakno arek iki ya mungkin kepingin gitu ya. Saya tanya, Olin mau beli itu? No candy. Oke, jalan lagi, saya munyer lagi. Sampai di situ matanya melirik gitu ya. Saya lihat terus. Melirik mana ya. Loh, enggak apa-apa kalau mau ambil. Enggak, no. Kenapa? No candy. Bapak, kororo. Oke, mau. Sambil pegang kororo, ya, yogurt itu, dia lihat juga candy-nya itu. Nereng gitu ya. Terus dia ngomong begini, loh, Oin mau candy? No Bapak, no candy. Tahu saudara, saya lihat anak itu jadi tak nikmati ketaatannya itu. Cik pinter ya. Tangan saya selalu hebat. No. Dia mungkin ngempet. Dia mungkin kepingin. Tapi itu bukan yang saya kehendaki. Selalu dia berkata no candy kan? Ya no candy. Dia ambil lagi, enggak mau yang lain. Cukup. Mau ini? Enggak, cukup. Kalau semua sudah cukup kan saya sakno malan. Saya terenyuh lihat saya ini ya. Terus saya goda, oke, siapa yang beli? Oin, ya sudah bayar. Loh, Oin enggak bawa uang. Bapak kan yang bawa uang. Saya tanya, Bapak juga enggak bawa uang. Ngomong apa? Dia usah pakai uang Bapak. Pakai apa? Pakai kad, gesek-gesek saja. Ya, caranya beli. Anak sekarang ini 2,5 tahun ngerti kad. Digesek-gesek gini loh. Sekali lagi dalam perjalanan itu dia bawa sesuatu. Saya tanya, kenapa Oin enggak ambil candy? No candy. Tahu bangganya saya punya cucu. Lihat delok rewel yang gregetno ya. Kau turu angel yang buenci no. Dideni yo jawab. Ya. Loh, ada kucing. Ya. Terus saya menakuti dia, tak takut. Hei kucing, dia jawab ngeong, terapagel ya. Dia yang jawab. Tapi waktu saya tahu dia nurut, dia sabar, dia percaya, saya enggak boleh itu karena kebaikan. Saya tanya sampai rumah, kenapa non ini enggak boleh makan candy? Nanti sakit, nanti batuk. Nah terus kalau batuk, bawa dokter pergi hospital. Lah kenapa di hospital? Unusnya disogrok nanti di sana. Dia sadar candy ini sesuatu yang dilarang untuk melindunginya. Tahu hati orang tua waktu anaknya taat. Benar-benar saya nikmati. Saya bangga punya cucu ini. Bagaimana dengan Anda waktu Anda tahu Tuhan tidak melakukan apa-apa? Tidak dibukakannya jalan, tidak dikasih tanda, mujizat tidak ada. Tuhan sedang menikmati saudara. Tuhan sedang menikmati kesetiaan Anda, kesabaran Anda, iman saudara. Ya, pelayananmu. Selalu dia mungkin angkat jempol, Anda tidak tahu. Hebat. Tanpa komplain, tanpa marah, hebat.
dia sedang menikmati. Yang kedua, kalau orang sedang dikuduskan, dikadoos, kadaah itu adalah satu waktu orang itu sedang diminyai, dilaburi, dia dipersiapkan. Tuhan lagi prepare, Tuhan lagi persiapan untuk menampilkan sesuatu lebih cemerlang. Lihat contoh, seorang dara namanya Esther. Tahu cerita Esther? Tahu ya? Lomba ayu-ayuan untuk jadikan permaisurinya Raja Ahasveros. Begitu jatuh pilihan kepada Tuhan, bukan Tuhan, Ahasveros suka kepada Esther, ya kamu dipilih. Sukacita enggak kira-kira? Kemanakah dibawa Esther setelah dipilih? Dibawalah ke sebuah ruangan khusus, tidak boleh keluar berbulan-bulan, hanya dilaburi dengan harum-haruman, diwedai, diminyai, tidak boleh kumpul sapa-sapa, sendiri, dan terus-menerus sampai waktu penampilannya itu tiba. Apa yang dipikir oleh Esther kira-kira? Oh, kita pilihan itu. Dipilih hanya untuk cemplung no bilik, terus diminyai, diurapi setiap hari. Dara yang lain, wis ganti sandal jepit, wis melayu, wis segala macam. Dia ada di situ dalam kesendiriannya. Harus taat dilabur, harus taat diminyai supaya harum. Apakah dia tidak punya pikiran, oh dipilih itu gini toh. Jadi menang dalam pemilihan itu kita. Saudara, orang dipilih oleh Ahasveros tidak langsung tampil sebagai permaisuri. Dia ada waktu namanya kadaah. Waktu dia harus dibawa ke satu hal. Dan Ahasveros tidak nyambangi blas. Tidak ngomong, nih sabar lu ya. Gua sudah pilih lu, nanti pasti kita ketemu. Oke? Dah, apa SMS. Sabar yo, wis tahan tenono mesti. Belas Ahasveros ndak nyopo. Apa ndak ada pikiran loh? Kamu itu milih tenanan apa ndak lek dicemplung no kamar tok ngene iki lah pilihan opo iki? Yang lain sudah bebas, yang lain sudah sama-sama mana, yang lain menikmati kehidupan di luar. Esther sendiri dalam sebuah kadaah, Tuhan prepare tentang dia sampai satu kali selesai masanya, dia diambil di hadapan kepada raja, ditampilkan dengan mahkotanya penuh dengan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Mungkin Tuhan berdiam beberapa tahun untuk saudara. Tidak diberikan mujizat, tidak dikasih apa-apa, sudah dibiarkan berjuang sendiri. Sepertinya Tuhan berdiam diri, betul. Dia berdiam. Untuk apa dia berdiam? Dia nikmati Anda. Dia prepare dengan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Mau contoh Daniel. Kita tidak usah baca, cuma saya kasih contoh. Daniel itu pada pasal yang ke-6, saudara, Daniel pasal 6, ayat 1, itu Raja Darius mengangkat 120 orang menteri yang akan ditaruh di seluruh wilayah. Di antara 120 menteri ini, diangkat 3 orang pembesar yang mengatasi menteri. Mungkin sekarang apa ya Pak? Menko, menteri koordinator. Dan di antara ketiga ini, didapatinya Daniel lebih hebat. Rohnya lebih luar biasa. Karena Allah menyertai dia. Dia jadi luar biasa dahsyat. Lalu Raja Darius berkata, ini mau tak angkat jadi yang paling atas di antara bertiga. Jadi nanti kedudukannya Darius, Daniel, lalu 2 orang Menko, 120 menteri, baru rakyat. Tahu yang terjadi, difitnah ente-entean, dicari kesalahannya. Dalam hal semua yang lain tidak salah. Salahnya satu ketahuan, setiap hari Daniel pulang, buka jendelanya, berkiblat ke Yerusalem, 3 kali sehari dia sujud. Konangan wis. Ini harus ada peraturan. Demi raja, waduh, rajanya digunggung. Supaya raja tidak direndahkan, tidak boleh di wilayah Media dan Persia orang menyembah, kecuali kepada raja. Siapa yang kedapatan tidak menyembah raja,
harus dihukum mati, masukkan gua singa. Bikin surat, raja bikin ketetapan, diketok di depan para menterinya. Daniel ketangkep. Apakah Tuhan nolong? Enggak. Dibiarkan sampai ke pengadilan. Daniel, kata Raja Darius, kenapa engkau melakukan itu? Aduh, kenapa engkau melakukan? Sayang Daniel. Enggak. Sampai akhirnya Raja mungkin berkata, ada sesuatu yang lebih dari Daniel. Bisakah dia dibebaskan? Tidak bisa. Kalau Raja membebaskan dia, nanti hukummu tidak berlaku di mana-mana. Waduh, susahnya. Daniel, Tuhan menyertai engkau ya. Dia bikin keputusan, besok Daniel masuk gua singa. Di atas batu gua itu distempel raja dengan cincinnya bahwa dia tidak membatalkan hukumnya. Sampai di situ Tuhan berdiam, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, tidak ada sesuatu tanda yang diberikan kepadanya. Apakah Tuhan berdiam diri? Betul, Tuhan berdiam diri. Lagi apa dia di sana? Menikmati kesetiaan seorang hamba. Hebat. Jadi kamu tidak takut? Tidak. Hebat. Sama waktu Sadrah, Mesah, Abednego mau dimasukkan, hai Allahmu menyertai engkau ya. Kata mereka, kalau Tuhan membebaskan saya, puji Tuhan. Kalau tidak, kami tetap menyembah kepada dia. Kenapa Tuhan tidak tolong? Apakah Tuhan berdiam diri? Betul, Tuhan berdiam. Untuk apa? Dari jauh dia berkata, lanjut. Tuhan prepare, Tuhan persiapkan. Besoknya dia masuk gua singa. Apa yang terjadi? Singa itu diam, dan waktu itulah Daniel semakin dipermuliakan. Dia sampai disebut dewa di antara orang Media Persia. Kenapa? Dia tahan dalam waktu Tuhan tidak bekerja apa-apa. Apakah ada lagi? Ada. Siapa dia? Yesus Tuhan. Dikatakan Alkitab pukul 12 sampai pukul 3 ada kegelapan. Di mana Allahnya? Di mana Bapaknya? Diam. Sampai tidak kuat mulutnya berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa dia turun? Sabar anakku, pasti aku menolongmu. Adakah firman demikian? Rasanya Bapaknya berdiam. Apakah memang berdiam? Memang berdiam. Dia kehausan. Aku haus, ingin kelegaan sedikit. Anggur asam yang diberikannya. Dan dia tidak minum. Pernahkah Anda punya visi untuk Tuhan? Pernahkah Anda punya niat melayani? Tidak ada manusia yang dukung Pak. Ngelek-ngelek no kabeh. Nyalah no kabeh Pak Ardian. Halo? Dan Tuhan kok yang tidak buka jalan toh Bu? Apakah Tuhan berdiam? Diam. Kenapa dia berkata demikian? Dia lihat kesetiaan kita. Dia lihat tekad untuk memuliakannya. Tunggu terus. Dan waktu pukul 3 petang, dia meninggal. Gempa hebat, gempa dahsyat. Tentara berkata, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Hari ini saya berkata kepada saudara, kalau engkau sedang menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan berdiam diri, selamat engkau juga berdiamlah. Saya katakan sekali lagi, Tuhan sedang menikmati hidupmu. Tuhan nikmati kesetiaanmu. Tuhan merasakan imanmu. Tuhan prepare terhadap hidupmu. Dia melaburi engkau dengan wangi-wangian. Tak lama kemudian engkau akan ditampilkan dalam kemuliaan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya serahkan kembali. Mari puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Stefanus untuk firman-Nya yang luar biasa. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman, kami persilahkan.
Haleluya, terima kasih untuk pengumumannya. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Haleluya, setia semua. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Bila kau yang membuka pintu, tak ada sanduk dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat bila kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Ya, sidang jemaat, sebelum kita pulang meninggalkan ruangan ini, saya undang Saudara Dik dan Saudari Sela akan tampil ke depan. Silakan maju, pasang suami istri yang baru menikah. Mereka menikah di luar kota, tapi mereka ada di tengah-tengah kita hari ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan saya minta hamba-hamba Tuhan ada di depan mereka untuk mendoakan pasangan ini. Kita mohonkan berkat buat mereka. Haleluya. Arahkan kedua tanganmu, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pengalaman hidup yang Kau berikan. Dan hari ini sesuai dengan firman-Mu, setelah beberapa hari mereka kados, kadaah, mereka persiapan dilaburi wangi-wangian, akhirnya mereka tampil sebagai pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami hamba-hamba-Mu dengan seluruh jemaat GBI Kunci Daud, kami ingin mendoakan mereka. Selama Bapak Gembala, Ibu Gembala tumpangkan tangan atas mereka, kami memberkati mereka ya Tuhan. Engkau menuntun terus jalan pernikahan mereka. Amin. Mereka akan menjadi satu di dalam Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati pekerjaan usahanya. Amin. Kau berikan berkat yang limpah-limpah supaya pasangan antara Saudara Dik dengan Saudari Sela menjadi orang yang sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk menjadi berkat dan penuh dengan kebahagiaan. Sekali engkau diberkati, engkau tetap diberkati. Kau akan diberikan keturunan yang ilahi yang akan kau bawa menuju kepada altar Tuhan untuk mereka kenal kepada Tuhan. Dan kami percaya keluargamu Dik, keluargamu Sela adalah keluarga yang diberkati. Sekali diberkati, tetap diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami buat mereka. Dan sekarang kiranya Tuhan tilik umat-Mu. Sementara mereka dalam penantian, sementara Engkau berdiam buat mereka, sekarang kami percaya waktu Engkau tidak berbuat apa-apa, Engkau berdiam, Engkau menikmati iman umat-Mu, Engkau menikmati kesetiaan jemaat-Mu, Engkau menikmati pelayanan hamba-hamba-Mu. Kami tahu Engkau sedang prepare, Engkau sedang persiapan. Engkau akan bawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Sebab itu jemaat, pulanglah
dengan iman, dengan percaya. Tuhan yang besar adalah naunganmu. Allah yang maha tinggi adalah tempatmu berteduh. Kau akan dibawa naik dan tidak pernah turun. Biar Tuhan membawa engkau terus ke bukit sucinya, sampai engkau tiba di puncaknya dan melihat kemuliaannya. Sekarang kedua tanganmu dibuka di hadapannya. Turun atas jemaat berkat, rahmat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan